Gigs, kalian suka sama sejarah Jepang pasti udah gak asing lagi dong sama sistem keshogunan dan para prajuritnya, yaitu para samurai. Sebenarnya kapan sih mulai ada samurai dan keshogunan? Terus apa benar Jepang pernah mengisolasi diri dari dunia luar? Kayak apa sih awal mula Jepang terbentuk sampai jadi negara maju kayak sekarang? Tapi sebelum kita bahas, aku mau pamer kaos aku dulu. Nggak penting sih tapi kayak... Ya kan, ada Squall. Final Fantasy. Oke, penting nggak penting, lanjut. Zaman mitos atau zaman para dewa. Dulu banget, jauh sebelum ada samurai, istana, atau kota Tokyo, Jepang tuh belum ada, cuma lautan luas yang kosong. Nah, di masa itu ada dua dewa. Udah sering banget aku bahas, udah beberapa konten tentang Izanagi dan Izanami ini. Jadi mereka adalah pasangan dewa cowok dan cewek yang dapat tugas buat ngebentuk dunia. Mereka berdiri di atas jembatan surga namanya Ameno Ukihashi, dan dari situ mereka ngeliat lautan kosong di bawah. Terus Izanagi ngambil tombak surgawi dan mulai ngaduk-ngaduk lautnya. Pas tombaknya diangkat, tetesan air garam di ujungnya jatuh dan mengeras jadi daratan pertama. Itulah Pulau Onogorojima. Dari situ mereka mulai bikin pulau-pulau lainnya satu persatu. Jadi secara mitos kepulauan Jepang tuh katanya lahir dari tetesan tombak dua dewa itu. Romantis, megah banget. Kalau kalian mau detail tentang kejadian ini, kalian bisa cek videonya nanti ya. Selain itu, Izanagi dan Izanami itu punya banyak anak dewa, dan dari situ muncul 3 yang paling terkenal. Amaterasu, Dewi Matahari yang lembut tapi kuat. Tsukuyomi, Dewa Bulan yang tenang dan misterius. Susanoo, Dewa Badai yang agak bandel tapi berhati besar. 3 dewa ini sering banget muncul di cerita-cerita mitologi Jepang. Mereka ibaratnya 3 pilar dunia dewa versi Jepang. Nah, ceritanya makin menarik waktu Amaterasu ngirimin keturunannya, Ninigi no Mikoto, turun ke bumi buat mimpin manusia. Dari garis keturunan Ninigi inilah nantinya lahir Kaisar Jimmu yang dipercaya jadi kaisar pertama Jepang sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Jadi kalau ditarik mundur, Kaisar Jepang sekarang, Kaisar Naruhito, itu secara simbolik tuh masih dianggap keturunan langsung dari Dewi Matahari Amaterasu. Makanya gelar Kaisar Jepang sampai sekarang masih Tenno, artinya penguasa langit. Seru kan? Jadi zaman para dewa ini kayak campuran antara kisah penciptaan, drama keluarga para dewa, dan asal-usul bangsa Jepang. Setelah masa ini, barulah sejarah beneran dimulai. Zaman ketika manusia mulai hidup menetap, berburu, bikin alat-alat batu, yaitu zaman Jomon. Kisah Amaterasu, Tsukuyomi, dan Susanoo juga pernah aku bahas ya, cek aja videonya gitu. Zaman Jomon atau Jomon Jidai. Jadi abis masa para dewa berakhir, barulah manusia mulai pada muncul nih di Jepang. Ini udah masuk ke masa Jomon. Kira-kira dimulainya sekitar 14.000 tahun sebelum Masehi. Manusia pertama yang datang ke Jepang waktu itu tuh Homo sapiens, manusia modern kayak kita. Tapi hidupnya tuh masih super sederhana. Mereka datang sekitar 35.000 sampai 30.000 tahun lalu. Waktu zaman es masih berlangsung. Jadi laut masih surut banget. Jepang belum sepenuhnya jadi pulau. Masih nyambung sama daratan Asia lewat jembatan tanah dari arah Korea, Siberia Timur, sama kepulauan Ryukyu. Jadi mereka tuh beneran bisa jalan kaki dari Asia daratan ke wilayah yang sekarang jadi Jepang. Nah, setelah beberapa ribu tahun, es mulai mencair tuh, laut mulai naik, dan Jepang terpisah dari Asia. Orang-orang yang terlanjur hidup di sana jadi terisolasi. Dan selama ribuan tahun, mereka berkembang sendiri. Disinilah muncul kebudayaan Jomon, unik banget, bisa dibilang salah satu yang tertua di Asia Timur. Mereka belum kenal logam atau tulisan, tapi udah hebat banget bikin tembikar. Bahkan tembikar mereka termasuk yang paling tua di dunia. Lucunya, pola di tembikar itu tuh kayak bekas tali yang ditekan ke tanah liat sebelum dibakar, makanya dinamain Jomon, artinya pola tali. Tapi yang keren, tembikar mereka tuh bukan cuma sekedar buat masak atau nyimpen makanan aja. Banyak yang bentuknya tuh artistik banget, kayak hasil karya seni zaman batu. Mereka tuh udah punya sense of art, sense keindahan, bahkan sebelum mereka tahu apa itu seni. Kehidupan orang Jomon tuh tenang banget. Mereka tuh tinggal di desa kecil, rumahnya tuh dari kayu, sama tanah, bentuknya bundar atau lonjong. Biasanya dekat sungai atau laut. Mereka hidup dari berburu, nangkap ikan, sama ngumpulin buah atau kacang liar. Di tengah-tengah desa biasanya tuh ada semacam area buat kumpul, masak bareng, atau mungkin upacara kecil. Mereka nggak punya raja,
nggak ada perang, apalagi perang besar, nggak ada kerajaan. Tapi yang jelas mereka tuh udah hidup damai bareng alam. Yang paling menarik dari orang Jomon tuh spiritualitasnya. Mereka bikin patung-patung kecil dari tanah liat yang disebut dogu. Kalau misalnya kamu lihat bentuknya nih, kadang kayak mirip robot kecil atau alien. Matanya gede, badannya aneh, tapi auranya tuh mistis banget gitu ya. Banyak arkeolog percaya kalau dogu tuh simbol kesuburan, perlindungan roh, atau doa buat kesehatan dan keberuntungan. Kayak jimat spiritual versi zaman itu. Dan mereka tuh benar-benar menghormati alam kayak yang tadi aku bilang. Buat orang Jomon, gunung, sungai, laut, hujan, itu semuanya punya roh. Kalau mereka berhasil berburu, mereka ngucapin terima kasih ke hewan yang mereka tangkap. Kalau badai datang, mereka berdoa ke roh laut atau gunung biar tenang lagi. Cara pandang ini nanti jadi dasar kepercayaan Shinto yang bertahan sampai ribuan tahun kemudian. Zaman Jomon ini panjang banget, hampir 10.000 tahun lamanya. Tapi menjelang akhir masa itu, iklim mulai berubah lagi. Terus datang deh pendatang baru dari daratan Asia, bawa ilmu baru kayak pertanian, padi, dan logam. Dari situ, dunia orang Jomon itu pelan-pelan berubah. Yang tadinya hidup cuma dari berburu, nangkep ikan, sekarang mulai belajar bertani, bikin senjata dari perunggu atau besi, hidup lebih menetap. Bisa dibilang di akhir zaman Jomon, Jepang lagi di persimpangan antara masa batu dan masa pertanian. Dan dari situlah Jepang mulai masuk ke babak baru yang disebut zaman Yayoi. Masa di mana muncul sawah, desa besar, dan awal mula struktur sosial yang nantinya bakal berkembang jadi kerajaan-kerajaan awal Jepang. Zaman Yayoi. Abis zaman Jomon yang hidupnya damai dan nyatu banget sama alam, Jepang mulai masuk ke masa baru yang disebut zaman Yayoi. Kira-kira dimulainya sekitar tahun 300 sebelum Masehi sampai 250 sebelum Masehi. Ceritanya dimulai di bagian barat Jepang, tepatnya di Kyushu, pulau paling selatan dari 4 pulau utama. Di situ tiba-tiba muncul orang-orang baru yang datang dari arah Korea dan China lewat Selat Tsushima. Jaraknya nggak terlalu jauh, cuma sekitar 200 kilometeran, jadi bisa ditempuh pakai perahu zaman itu. Orang-orang pendatang ini tuh bawa sesuatu yang bakal ngubah total cara hidup orang Jepang, yaitu padi basah. Bayangin aja, sebelumnya orang Jomon tuh masih hidup dari berburu, mancing, ngumpulin buah di hutan. Tapi orang-orang Yayoi datang dengan teknologi baru. Mereka tahu cara bikin sawah, sistem irigasi, bercocok tanam di lumpur. Dari situ orang Jepang nggak lagi deh harus pindah-pindah tempat buat nyari makan. Mereka mulai hidup menetap, bikin desa-desa besar, muncullah struktur sosial, ada petani, pengrajin, kepala desa, bahkan ada orang kaya dan budak. Nama Yayoi sendiri tuh diambil dari tempat pertama kali arkeolog nemuin peninggalannya, yaitu di Yayoi-cho, Tokyo, sekitar tahun 1884. Di situ ditemuin tembikar yang beda banget sama punya orang Jomon. Kalau tembikar Jomon penuh pola dan bekas tali, tembikar Yayoi itu lebih halus, polos, dan fungsional. Ini tuh nunjukin ya, kalau gaya hidup mereka tuh juga berubah. Dari yang penuh simbol dan spiritual, jadi lebih praktis dan fokus ke fungsi. Selain padi, mereka juga mengenal logam, kayak perunggu dan besi. Dari situ mulai muncul deh pedang, cermin, lonceng ritual yang disebut dotaku. Loncengnya biasanya dihias dengan pola keren dan dipakai di upacara keagamaan. Tapi besi punya pengaruh yang lebih gede, soalnya dari besi kan mereka bisa bikin senjata ya. Sejak saat itu kehidupan yang tadinya damai mulai berubah. Karena ada senjata, muncul perang kecil antara desa dan suku, dan perlahan muncul deh kelas-kelas sosial. Di akhir zaman Yayoi, ada satu hal yang menarik banget buat pertama kalinya, Jepang disebut dalam catatan sejarah luar negeri. Tepatnya di buku sejarah China, Weizi, dari dinasti Wei tahun 297 Masehi. Di situ disebutin kalau di timur laut ada negeri bernama Wa, terdiri dari banyak kerajaan kecil, dipimpin sama seseorang ratu bernama Himiko. Nah, Himiko nih legendaris banget. Katanya ya, dia memerintah sebuah kerajaan bernama Yamatai. Tapi sampai sekarang masih misteri di mana lokasi pastinya. Ada yang bilang di Kyushu, ada juga yang yakin di Nara. Dan Himiko sendiri tuh bukan ratu biasa. Dia nggak mimpin perang atau pakai kekerasan. Katanya dia tuh punya kekuatan spiritual dan kemampuan sihir. Jadi rakyatnya percaya penuh sama dia. Himiko juga dikenal pintar diplomasi. Dia ngirim utusan ke istana China buat menjalin hubungan resmi. Nah, itu jadi momen pertama Jepang tercatat resmi di sejarah dunia luar.
Sekitar abad ketiga, kerajaan Yamatai dan klan-klan lainnya mulai tumbuh makin kuat. Mereka mulai saling bersaing buat jadi penguasa utama Jepang. Dari situ, masa Yayoi perlahan berakhir. Jepang pun masuk ke babak baru yang ditandai sama munculnya makam-makam raksasa berbentuk kunci, simbol dari penguasa besar baru, yaitu zaman Kofun. Zaman Kofun. Jepang masuk nih ke zaman Kofun, kira-kira dari tahun 250 sampai 538 Masehi. Nama Kofun sendiri artinya makam kuno, dan emang yang paling khas di masa ini itu makam-makamnya ya. Gundukan raksasa, bentuknya super unik, dari atas kelihatan kayak lubang kunci gede banget. Gabungan antara bentuk lingkaran dan persegi panjang. Yang bikin makin keren, di sekelilingnya sering ada parit, terus di atas tanahnya berjajar haniwa. Patung-patung kecil dari tanah liat berbentuk manusia, kuda, rumah, atau alat perang. Katanya sih, patung-patung ini tuh dibuat buat ngawal arwah si penguasa biar aman di alam baka. Makam yang paling terkenal itu Daisenryo Kofun di Sakai, Osaka, yang dipercaya sebagai makam Kaisar Nintoku. Ukurannya gokil banget. Panjangnya hampir 486 meter. Luasnya bisa nyaingin piramida Giza di Mesir. Bayangin aja, bikin kuburan segede itu di abad keempat, pasti butuh ribuan pekerja dan sistem yang rapi banget. Ini bukti kuat kalau waktu itu Jepang udah punya pemerintahan terpusat yang bisa ngatur tenaga dan sumber daya alam dalam skala besar. Jadi masa Kofun ini bisa dibilang awal mula Jepang punya negara dalam arti politik dan kekuasaan. Di masa ini muncul satu kekuasaan besar di wilayah Yamato yang sekarang masuk di prefektur Nara. Klan Yamato ini tuh pelan-pelan naklukin klan-klan kecil di daerah sekitar, kadang juga bikin aliansi. Dari sinilah nanti muncul garis kaisar Jepang pertama yang katanya masih berlanjut sampai Kaisar Naruhito hari ini. Kalau dari mitologi sih, kaisar pertama kan Jimmu ya, yang dipercaya naik tahta tahun 660 sebelum Masehi. Tapi itu lebih ke legenda. Secara sejarah, para kaisar awal baru mulai sekitar abad ke-4-5 Masehi, pas zaman Kofun ini. Dan mereka mulai ngebentuk sistem kekuasaan yang jelas. Ada bangsawan, kepala suku bawahan, ada rakyat biasa. Dan Jepang juga nggak hidup sendirian waktu itu. Mereka aktif banget berinteraksi sama Korea dan China, terutama sama 3 kerajaan Korea, Baekje, Silla, dan Goguryeo. Kadang Jepang bantu Baekje dengan pasukan, kadang juga dapat tukang logam, pengrajin, dan cendekiawan di sana. Dari hubungan itulah Jepang mulai kenal huruf kanji, teknologi logam yang lebih maju, sistem pemerintahan yang terinspirasi dari China. Jadi bisa dibilang masa ini adalah masa di mana Jepang mulai belajar dari luar negeri, tapi tetap jaga identitasnya sendiri. Kehidupan masyarakat waktu itu juga udah berubah banget. Kalau di masa Yayoi semua masih sederhana, di Kofun udah ada kelas sosial yang jelas. Ada klan besar yang nguasain wilayah, di bawahnya pengrajin, petani, pekerja. Semua klan itu tunduk sama penguasa Yamato yang ngaku keturunan langsung dari Amaterasu, Dewi Matahari. Dan inilah asal mula kepercayaan kalau Kaisar Jepang itu keturunan dewa. Ide ini kuat banget, bahkan masih bertahan sampai zaman modern. Menariknya nih, walaupun Jepang udah sering kontak sama China dan Korea, agama Buddha tuh belum masuk di masa Kofun ini. Orang-orang masih menganut Shinto, yang isinya kepercayaan pada kami, yaitu roh atau dewa alam. Kayak gunung, sungai, matahari, angin, leluhur. Makanya banyak situs Kofun dibangun di tempat-tempat yang punya aura spiritual, kayak di dekat gunung atau danau. Menjelang akhir masa Kofun, sekitar abad ke-6, Jepang tuh makin terbuka sama pengaruh luar. Dan kerajaan Baekje dari Korea akhirnya memperkenalkan agama Buddha ke istana Yamato sekitar tahun 538 Masehi. Momen itu jadi titik balik besar, karena sejak agama Buddha masuk, Jepang mulai berubah total. Dari bangsa dengan makam raksasa dan kepercayaan kuno, mereka masuk ke era baru yang penuh kebudayaan, tulisan, dan diplomasi resmi. Itulah awal dari zaman Asuka, masa di mana Jepang mulai nulis sejarahnya sendiri dan ngebentuk identitas sebagai negara yang kita kenal sekarang. Zaman Asuka. Masuk ke zaman Asuka sekitar tahun 538 sampai 710 Masehi. Masa di mana Jepang kayak naik level. Dari yang tadinya kumpulan klan-klan, suku, mulai berubah jadi negara yang beneran punya sistem pemerintahan, agama, dan budaya istana yang rapi banget buat ukuran zaman segitu. Titik baliknya waktu agama Buddha pertama kali masuk ke Jepang. Ceritanya gini, sekitar tahun 538 Masehi, kerajaan Baekje dari semenanjung Korea ngirimin patung Buddha sama kitab suci ke istana Yamato sebagai hadiah diplomatik. Katanya sih ajaran Buddha bisa bawa kedamaian dan keberkahan untuk negeri Jepang.
Tapi masalahnya pas itu Jepang tuh belum siap nerima hal kayak gitu. Soalnya di istana para bangsawan langsung kebelah dua kubu. Yang pertama klan Soga, mereka dukung banget ajaran Buddha karena dianggap keren dan modern, apalagi bisa bikin Jepang kelihatan maju di mata China dan Korea. Kubu satunya lagi, klan Mononobe dan klan Nakatomi, mereka nolak keras. Mereka pengikut setia kepercayaan Shinto dan takut kalau para kami atau roh atau dewa alam bakal murka kalau Jepang menyembah dewa asing. Akhirnya ya dua pihak ini saling sikut sampai benar-benar perang beneran antar klan. Tapi akhirnya klan Soga menang dan sejak itu agama Buddha resmi diterima di Jepang. Dan itu bukan cuma soal agama doang ya, tapi beneran ngubah seluruh cara hidup orang Jepang. Dari sinilah Jepang mulai dikenal sebagai negeri dengan dua kepercayaan besar yang hidup berdampingan, yaitu Shinto dan Buddha. Abis masa ribut-ribut ini muncullah tokoh legendaris, Pangeran Shotoku. Dia adalah keponakan Kaisar Suiko, dan jujur aja orang ini tuh kayak otak besarnya Jepang zaman dulu. Dia visioner banget, cerdas, super kagum sama budaya China. Pada tahun 604 Masehi, dia bikin sesuatu yang keren banget buat masanya. Piagam 17 pasal. Isinya semacam panduan moral dan aturan pemerintahan. Yang paling terkenal itu kalimat, harmoni adalah hal paling berharga di dunia. Lucunya ini bukan undang-undang dalam arti modern, tapi kayak semacam ajaran hidup supaya para pejabat dan rakyat menjalani pemerintahan dengan adil dan damai. Shotoku juga ngenalin sistem jabatan 12 tingkat di istana, biar posisi orang ditentuin dari kemampuan, bukan dari keturunan. Waktu itu ide kayak gini tuh revolusioner banget, dan dia juga ngirim utusan ke dinasti Sui di China buat belajar soal pemerintahan, agama, arsitektur, bahkan cara bikin kalender dan sistem tulisan. Dari sinilah Jepang mulai menyerap huruf kanji, sistem birokrasi, dan gaya budaya Asia Timur. Bisa dibilang Shotoku ini yang pertama kali membuka Jepang ke dunia luar. Oh, dan satu lagi, dia juga nyuruh bangun kuil Horyuji di Nara, yang sampai sekarang masih berdiri dan dianggap salah satu bangunan kayu tertua di dunia. Gaya arsitekturnya masih mirip Korea dan China, tapi udah mulai kelihatan cita rasa Jepang yang lebih sederhana dan juga alami. Karena pengaruhnya gede banget, Shotoku sampai dimasukin ke uang 10.000 yen edisi tahun 1958. Segitu dihargainya dia di sejarah Jepang. Tapi setelah Shotoku wafat, kekuasaan klan Soga ternyata makin lama makin besar, sampai akhirnya dianggap kelewatan. Dan disinilah muncul peristiwa besar tahun 645 Masehi, yaitu peristiwa Ishii. Seorang pangeran muda bernama Nakanoue yang nantinya jadi Kaisar Tenji kerjasama sama Kamatari dari klan Nakatomi yang nantinya jadi pendiri klan Fujiwara buat menggulingkan keluarga Soga. Dan setelah mereka berhasil, langsung muncul reformasi besar, reformasi Taika. Intinya semua tanah dan rakyat itu dinyatakan milik Kaisar. Jepang dibagi jadi provinsi dan distrik, pajak dikumpulin langsung ke pusat, dan pemerintahan dirombak total, niru sistem China. Bisa dibilang inilah saat Jepang benar-benar jadi negara terpusat buat pertama kalinya. Menjelang akhir abad ke-7, situasi mulai stabil. Kaisar Tenmu yang berkuasa dari tahun 673 sampai 686 memperkuat posisi kaisar dan memajukan kebudayaan. Setelah itu, ibu kota Jepang sempat dipindah ke Fujiwara-kyo, terus akhirnya ke Heijō-kyo yang sekarang dikenal sebagai Nara tahun 710. Dan dari situlah berakhir zaman Asuka dan dimulai zaman Nara, masa dimana Jepang mulai benar-benar nulis sejarahnya sendiri dengan gaya yang khas banget. Zaman Nara. Di zaman sebelum Nara, setiap kali kaisar meninggal, ibu kota tuh pasti dipindah. Soalnya waktu itu orang Jepang percaya banget kalau tempat tinggal kaisar yang udah wafat itu najis, kotor secara spiritual. Nah tapi pada tahun 710, Jepang mutusin buat bikin satu ibu kota permanen biar nggak terus pindah-pindah. Namanya Heijō-kyo, tapi kita lebih kenal sebagai Nara. Yang keren, desain kotanya tuh benar-benar terinspirasi dari Chang'an, ibu kota dinasti Tang di China. Jadi bayangin aja, kotanya tuh kotak rapi banget, jalan-jalan lurus, istana di utara, kuil besar di mana-mana, semuanya tertata sistematis. Jepang tuh kayak semacam bilang ke dunia, hey, kita sekarang negara modern juga nih, bukan sekedar kumpulan klan lagi. Dan di masa ini, agama Buddha tuh lagi jaya-jayanya. Kaisar dan pejabat tinggi di istana ngedukung banget pembangunan kuil di seluruh negeri. Yang paling legendaris tentu aja Todaiji, kuil megah yang dibangun di masa Kaisar Shomo yang memerintah dari tahun 724 sampai 749. Di situ berdiri patung Daibutsu, patung Buddha raksasa dari perunggu setinggi 15 meter. Gede banget ya. Sampai sekarang pun patung itu masih ada dan jadi salah satu ikon spiritual paling sakral di Jepang.
Kaisar Shomu percaya banget kalau memperkuat agama Buddha tuh bisa bantu negeri dari wabah dan bencana. Makanya dia bikin sistem kuil nasional yang disebut Kokubunji. Satu kuil di setiap provinsi biar seluruh Jepang bersatu secara spiritual di bawah perlindungan Buddha dan Kaisar. Tapi ya seperti biasa, kalau agama udah terlalu dekat sama kekuasaan, masalah juga ikut muncul. Lama-lama para biarawan dan kuil itu jadi terlalu berpengaruh. Banyak bangsawan dan pejabat mulai ngerasa kalau istana malah dikendaliin sama kalangan agama. Dan ini nanti jadi salah satu alasan kenapa setelah masa Nara, ibu kota akhirnya dipindah ke Kyoto biar jauh dari bayangan para biksu. Selain soal politik dan agama, zaman Nara juga penting banget karena disinilah Jepang mulai nulis sejarahnya sendiri secara resmi. Ada dua karya besar yang legendaris, yaitu Kojiki dan Nihon Shoki. Kojiki, catatan peristiwa kuno, selesai ditulis tahun 712. Isinya tentang mitologi Jepang, mulai dari dewa-dewi penciptaan, asal-usul Amaterasu, sampai garis keturunan kaisar. Ini kayak kitab asal-usul negeri yang jadi dasar kepercayaan Shinto. Nihon Shoki, catatan sejarah Jepang, selesai tahun 720, ditulis dalam bahasa Cina klasik biar bisa diterima secara internasional, terutama sama dinasti Tang. Kalau Kojiki lebih spiritual dan mitologis, Nihon Shoki lebih ke arah sejarah resmi negara. Kedua kitab ini penting banget karena dari sinilah muncul ide kalau Kaisar Jepang itu keturunan langsung Dewi Matahari, Amaterasu. Dan dari situ juga Jepang mulai punya identitas nasional yang kuat banget, kayak kami ini bangsa yang lahir dari para dewa. Selain sejarah, masa Nara juga ngelahirin karya sastra pertama Jepang yang terkenal banget, Manyoshu. Isinya kumpulan ribuan puisi dari berbagai kalangan, mulai dari bangsawan sampai rakyat biasa. Puisi-puisinya jujur banget tentang cinta, kerinduan, alam, kesedihan. Dari sini kelihatan banget gimana orang Jepang tuh mulai punya suara dan perasaan sendiri dalam seni. Nah, kalau secara pemerintahan, di masa ini Jepang menerapkan sistem Ritsuryo, semacam hukum nasional yang nyontek dari dinasti Tang. Jadi semua tanah dianggap milik negara alias milik kaisar. Rakyat dikasih jatah tanah buat digarap dan harus bayar pajak dalam bentuk padi, kain, atau kerja paksa. Negara dibagi jadi provinsi, distrik, dan desa dengan pejabat-pejabat yang diangkat langsung oleh pusat. Masalahnya, kayak kebanyakan sistem ideal di atas kertas, makin lama makin susah buat dijalanin. Banyak rakyat kabur biar nggak bayar pajak. Pejabat mulai pada korup, tanah lama-lama dikuasain bangsawan, serta kuil-kuil besar. Dari sinilah muncul fenomena Shon, yaitu tanah pribadi bebas pajak yang nantinya jadi awal mula feodalisme Jepang. Menjelang akhir abad ke-8, situasi di Nara udah mulai kacau nih. Politik istana ribut terus, biksu-biksu makin berkuasa, pajak makin berat, rakyat makin menderita. Dan akhirnya tahun 794, Kaisar Kanmo mutusin buat mindahin ibu kota ke Heian-kyo yang sekarang kita kenal sebagai Kyoto. Tujuannya apa? Biar pemerintahan mulai bersih lagi, jauh dari pengaruh kuil, dan bisa membentuk budaya istana yang lebih seimbang antara politik, agama, dan seni. Dan ya, langkah itu sekaligus menutup zaman Nara dan membuka bab baru dalam sejarah Jepang, yaitu zaman Heian, masa keemasan aristokrat dan seni klasik Jepang. Zaman Heian. Zaman Heian itu bisa dibilang masa yang paling anggun ya, dan masa yang paling berkelas dalam sejarah Jepang. Rentangnya dari tahun 794 sampai 1185, dan ini masa dimana Jepang tuh udah mulai nunjukin jati dirinya sendiri, lepas dari pengaruh berat China yang dulu sempat jadi panutan utama. Awalnya Kaisar Kanmo mutusin buat mindahin ibu kota dari Nagaoka ke tempat baru yang dia namain Heian-kyo, Kyoto. Heian itu artinya kedamaian abadi. Nah, begitu ibu kota baru berdiri, kaum bangsawan langsung jadi pusat segalanya. Kaisar sih masih dianggap suci dan simbol negara, tapi yang beneran ngatur di balik layar itu tuh klan Fujiwara. Keluarga bangsawan super licik tapi juga super halus gayanya. Mereka nggak rebut kekuasaan lewat perang, tapi lewat pernikahan politik. Jadi anak perempuan Fujiwara dinikahin sama kaisar, dan kalau lahir anak laki-laki, ya udah otomatis dia jadi pewaris tahta. Alhasil Fujiwara jadi kayak sutradara bayangan yang ngatur pemerintahan Jepang dari balik tirai selama hampir 300 tahun. Kehidupan di istana waktu itu kayak gimana sih? Bisa dibilang dunia yang beda banget dari realita rakyat biasa. Para bangsawan hidupnya cuma buat seni dan estetika. Mereka nulis puisi, main musik, nulis surat dengan kaligrafi yang super indah, dan bahkan menilai aroma parfum. Segala hal diatur berdasarkan rasa keanggunan yang mereka sebut miyabi.
Mulai dari cara jalan, cara ngomong, sampai warna kimono yang dipilih pun bisa nunjukin status sosial dan kepribadian seseorang. Di zaman ini juga lahir karya-karya sastra paling legendaris Jepang, karena tulisan Mandarin atau Kanbun dianggap terlalu formal. Para bangsawan mulai nulis pakai bahasa Jepang sendiri, dan disitulah muncul sistem tulisan kana. Dua karya yang paling terkenal banget itu Genji Monogatari atau The Tale of Genji, karya Murasaki Shikibu, dan Makura no Soshi atau The Pillow Book, karya Sei Shonagon. The Tale of Genji itu kayak novel cinta dan politik halus di dalam istana tentang pangeran Genji yang ganteng, romantis, tapi hidupnya ribet banget karena drama istana. The Pillow Book lebih kayak catatan harian, isinya observasi lucu, tajam tentang kehidupan sehari-hari di istana. Dan yang keren, dua-duanya ditulis sama perempuan bangsawan. Sampai sekarang dua karya itu masih dianggap harta sastra dunia. Tapi ya, sementara di dalam istana orang sibuk bikin puisi sama nyobain parfum, di luar sana keadaan mulai berubah. Di daerah-daerah muncul kelas baru, para samurai. Awalnya mereka cuma penjaga tanah bangsawan, tapi lama-lama punya kekuatan sendiri. Dua klan besar, Taira, Heike, dan Minamoto atau Genji itu mulai saling rebut pengaruh dan kekuasaan. Akhirnya di akhir abad ke-12, semua ketegangan itu meledak jadi perang besar. Perang Genpei tahun 1180 sampai 1185 antara klan Taira dan Minamoto. Perang ini kejam banget, penuh intrik, pengkhianatan, tapi juga heroik. Ceritanya nanti banyak diceritain dalam Heike Monogatari. Pada akhirnya Minamoto no Yoritomo keluar sebagai pemenang setelah ngalahin klan Taira di pertempuran Danno Ura, salah satu perang laut paling legendaris di Jepang. Oh iya, di pertempuran itu juga katanya salah satu dari 3 harta suci Jepang hilang. Pedang legendaris Kusanagi no Tsurugi yang dulu aku sempat ceritain pas ngomongin tentang Amaterasu. Kekalahan Taira ini jadi penanda berakhirnya zaman Heian. Jepang terus masuk ke masa baru, zaman Kamakura, di mana kekuasaan resmi beralih dari tangan istana ke tangan para samurai. Zaman Kamakura berlangsung dari tahun 1185 sampai 1333. Disinilah Jepang benar-benar berubah total. Kalau sebelumnya di zaman Heian, Jepang dunia para bangsawan yang sibuk sama puisi, parfum, dan pesta, di Kamakura situasinya tuh langsung kebalik. Yang berkuasa sekarang para samurai. Dunia jadi keras, disiplin, dan penuh darah. Setelah perang Genpei yang panjang dan brutal, akhirnya Minamoto no Yoritomo keluar jadi pemenang tahun 1185. Habis menang, Yoritomo sadar, ngapain juga gue terus nurut sama istana di Kyoto, mereka cuma taunya pesta doang. Jadi dia bikin sistem baru, pemerintahan yang dijalanin sama para samurai. Dia bangun tuh pusat kekuasaan di Kamakura, deket Tokyo modern sekarang, biar jauh dari pengaruh keluarga bangsawan Fujiwara yang dulu ngatur-ngatur Jepang. Sistem pemerintahannya dia sebut Bakufu, artinya pemerintahan tenda, istilah militer buat pemerintahan di medan perang. Dan pada tahun 1192, Kaisar resmi ngangkat Yoritomo jadi shogun pertama Jepang, tepatnya Seitai Shogun, alias Jenderal Agung penakluk barbar di timur. Tapi ya, walaupun itu kayaknya jabatan dari Kaisar, aslinya sih kekuatan nyata udah di tangan Yoritomo sepenuhnya. Kaisar ya cuma jadi simbol aja, sementara pemerintahan yang beneran jalan tuh di Kamakura. Nah, kehidupan di zaman ini benar-benar beda banget sama era sebelumnya. Para samurai hidup dengan prinsip yang nanti dikenal sebagai Bushido. Meskipun istilahnya baru muncul belakangan sih ya, tapi semangatnya udah ada dari sini. Loyalitas, keberanian, kehormatan itu lebih tinggi dari nyawanya sendiri. Mereka pakai baju zirah dari logam dan kulit, naik kuda, bertarung dengan panah sama pedang panjang yang disebut tachi, sebelum muncul istilah katana yang lebih ikonik. Selain itu, ajaran Buddha Zen juga mulai berkembang di masa ini dan cocok banget sama gaya hidup samurai yang tenang, fokus, siap mati kapan aja tanpa rasa takut. Banyak kuil Zen besar dibangun di Kamakura kayak Kenchoji dan Engakuji, dan bahkan sampai sekarang Kamakura masih terkenal banget karena patung raksasa Daibutsu atau patung Buddha besar. Megah banget berdiri di sana. Tapi meskipun kelihatannya keren dan tangguh, pemerintahan Kamakura nggak semulus itu juga sih. Masalah besar datang dari luar negeri, tepatnya dari Kublai Khan, cucunya Genghis Khan. Tahun 1274 dan 1281, pasukan Mongol bener-bener nyoba nyerbu Jepang. Bayangin aja, ribuan kapal perang Mongol datang ke arah Kyushu. Samurai Jepang waktu itu berjuang mati-matian di pantai Hakata, tapi pasukan Mongol jauh lebih modern dan taktis. Jepang hampir aja kalah, tapi tiba-tiba badai gede banget datang dan ngancurin seluruh armada Mongol. Hampir semua kapal mereka tenggelam. Dan orang Jepang waktu itu percaya kalau itu pertolongan dari para dewa. Mereka kasih nama badai itu Kamikaze, yang artinya angin dewa.
Dan ya, istilah kamikaze ini nanti muncul lagi di Perang Dunia Kedua, diambil dari kejadian ini. Kalau kalian pernah main Ghost of Tsushima, pasti nggak asing lagi deh. Latar ceritanya itu diambil dari masa invasi Mongol yang ini juga nih. Tapi walaupun Jepang menang dan selamat, efek ekonominya tuh parah bet. Banyak samurai udah berjuang mati-matian, tapi karena musuhnya tenggelam sama badai, bukan dikalahin di darat, mereka nggak dapat hadiah tanah atau rampasan perang. Akibatnya banyak yang kecewa berat dan mulai memberontak. Setelah Yoritomo meninggal, kekuasaan di Kamakura pelan-pelan diambil alih sama keluarga istrinya, klan Hojo, yang jadi semacam wali bagi shogun-shogun berikutnya. Tapi makin lama mereka makin korup dan makin lemah, sementara rakyat dan samurai kecil makin gak puas. Akhirnya di awal abad ke-14, Kaisar Go-Daigo coba ngambil alih lagi kekuasaan dari tangan para samurai. Terjadilah yang namanya restorasi Kenmu yang terjadi dari tahun 1333 sampai tahun 1336. Tujuannya mulia sih ya, pengen balikin kekuasaan ke tangan kaisar. Tapi hasilnya gatot alias gagal total. Walaupun gagal, usaha itu ngebuka jalan buat munculnya kekuatan baru. Klan Ashikaga yang nanti bakal memimpin Jepang di masa berikutnya, yaitu zaman Muromachi. Oh iya, buat kalian yang mau tahu detail kisah zaman Kamakura, bisa nonton series Kamakura Dono no 13 Nin atau The 13 Lords of the Shogun yang diperanin aktor favorit aku, Oguri Shun, yang pernah jadi Genji Takiya di Crow Zero. Seru loh. Nggak tahu sih, aku belum nonton, tapi kayaknya seru. Zaman Muromachi terjadi dari tahun 1336 sampai 1573 dan bisa dibilang masa yang campur aduk banget. Di satu sisi Jepang lagi keren banget dalam hal budaya, seni, dan arsitektur. Tapi di sisi lain negaranya kacau total. Perang di mana-mana, politiknya rusak banget. Kayak dua dunia dalam satu zaman, indah tapi berdarah. Jadi setelah pemerintahan Kamakura jatuh pada tahun 1333, Kaisar Go-Daigo nyoba ngambil lagi kekuasaan lewat restorasi Kenmu. Tujuannya mulia, dia mau mengembalikan Jepang di bawah kendali langsung istana, ngapusin sistem Bakufu. Tapi masalahnya sistem samurai udah terlalu kuat dan udah terbentuk selama lebih dari 100 tahun. Kaisar nggak ngerti cara ngatur para samurai yang udah terbiasa hidup dengan kekuasaan militer dan tanah sebagai hadiah. Terus mereka tiba-tiba disuruh tunduk lagi kayak rakyat biasa. Jelas kagak mau lah ya. Di tengah semua itu muncullah tokoh penting, Ashikaga Takauji. Awalnya tuh dia jenderal yang bantu Go-Daigo ngelawan Kamakura. Tapi pas dia ngeliat Kaisar mulai semena-mena dan nggak ngerti cara ngatur para samurai, dia balik arah. Takauji malah memberontak merebut Kyoto dan ngangkat kaisar tandingan yang lebih pro samurai. Dari sinilah lahir dua istana kekaisaran. Istana utara yang berada di Kyoto di bawah kendali Ashikaga, istana selatan yang berada di Yoshino yang setia sama Kaisar Go-Daigo. Periode ini dikenal sebagai zaman Nanbokucho atau zaman dua istana dan berlangsung cukup lama ya, dari tahun 1336 sampai 1392. Bayangin aja, Jepang literally punya dua kaisar yang sama-sama ngaku sah. Akhirnya setelah 56 tahun tarik ulur, Istana Utara menang dan Takauji resmi mendirikan pemerintahan baru Keshogunan Ashikaga. Karena markas pemerintahannya ada di distrik Muromachi di Kyoto, zaman ini juga dikenal sebagai Bakufu Muromachi. Beda banget sama Kamakura yang militeristik, pemerintahan Ashikaga justru lebih berbudaya. Shogun kedua, Ashikaga Yoshiakira, mulai bangun lagi nih Kyoto yang rusak. Dan juga cucunya, Ashikaga Yoshimitsu, jadi simbol kejayaan era ini. Yoshimitsu tuh tipe pemimpin yang punya selera tinggi. Dia tuh yang bangun Kinkakuji atau pavilion emas, kuil berlapis emas di tepi kolam yang sampai sekarang masih jadi ikon Jepang klasik. Dia juga ngadain hubungan diplomatik sama dinasti Ming di China, bahkan sempat dapat gelar kehormatan dari Kaisar China. Tapi ya, hubungan itu agak ribet sih, karena secara simbolis Jepang seolah ngakuin posisi Kaisar China lebih tinggi. Jadi banyak samurai yang sebel juga. Tapi walaupun terlihat mewah, pemerintahan Ashikaga sebenarnya lemah banget sih. Shogunnya cuma kuat di Kyoto dan daerah sekitarnya. Sementara di luar sana, para daimyo atau tuan tanah samurai mulai bertindak sesukanya. Mereka punya pasukan sendiri, tanah sendiri, makin lama makin susah diatur. Pas giliran Ashikaga Yoshimasa naik jadi shogun sekitar tahun 1449, masalah semakin parah. Yoshimasa ini sebenarnya orangnya cinta damai dan seni banget, tapi ya kelewat santai buat seorang pemimpin negara. Dia lebih sibuk ngurusin taman, teh, dan bangunan indah daripada ngurus negara. Tapi di sisi lain, gara-gara dia juga, lahirlah salah satu budaya paling elegan di Jepang, budaya Higashiyama. Dari sinilah muncul konsep wabi-sabi, yaitu keindahan dalam kesederhanaan dan ketidaksempurnaan.
Karya seni kayak Taman Batu Zen, Drama No, Chonoyu atau Upacara Teh, dan Ginkakuji alias Pavilion Perak semuanya lahir di masa Yoshimasa. Jadi walaupun negaranya rusuh, seni dan estetikanya justru tumbuh luar biasa. Sayangnya semua keindahan itu berdiri di atas fondasi yang udah retak. Yoshimasa nggak becus ngatur para daimyo yang udah pada saling curiga dan rebutan pengaruh. Akhirnya tahun 1467 meledaklah perang besar, perang Onin. Awalnya cuma konflik kecil soal siapa yang bakal jadi penerus shogun, tapi malah berubah jadi perang total antara dua kubu besar, Hasakawa dan Yamana. Kyoto kebakar habis-habisan, istana, kuil, rumah rakyat semuanya hancur, pemerintahan Bakufu jadi lumpuh. Dari situ Jepang masuk ke masa paling kacau sepanjang sejarahnya, Sengoku Jidai alias zaman negara-negara berperang. Bayangin aja mulai sekitar 1467 sampai 1603, Jepang nggak punya pemerintahan pusat sama sekali. Negeri itu pecah jadi ratusan wilayah kecil yang dikuasain masing-masing daimyo. Semua orang perang, rebutan tanah, kekuasaan, dan kehormatan. Samurai jadi raja di wilayahnya sendiri-sendiri. Zaman Azuchi Momoyama. Abis zaman Muromachi yang penuh perang, kekacauan itu, Jepang masuk ke masa transisi yang namanya zaman Azuchi Momoyama, sekitar tahun 1573 sampai 1603. Ini tuh masa yang bisa dibilang kayak jembatan antara kekacauan zaman Sengoku sama awal berdirinya era Tokugawa. Kalau kamu dengar Sengoku Jidai, itu kan masa perang antara daimyo yang bikin Jepang tuh kayak puzzle yang tercerai-berai. Tiap daerah tuh pada punya penguasanya sendiri-sendiri. Semuanya pada saling berantem buat rebutan kekuasaan. Di tengah kekacauan itu muncullah 3 nama besar yang sering banget di 3 tokoh legendaris. Siapa? Siapa aja? Pasti tahu lah ya. Oda Nobunaga, Toyotomi Hideyoshi, dan Tokugawa Ieyasu. Mereka bertiga ini kayak 3 tahap evolusi dalam proses penyatuan Jepang. Nobunaga yang mulai ngeratain semuanya dengan cara brutal dan revolusioner, Hideyoshi yang ngelanjutin dan nyatuin hampir seluruh Jepang, Ieyasu yang akhirnya bikin semuanya stabil dan membentuk fondasi untuk zaman Edo. Nama Azuchi Momoyama sendiri diambil dari 2 istana megah yang dibangun Nobunaga dan Hideyoshi. Istana Azuchi dekat Danau Biwa dan Istana Momoyama di Fushimi. Jadi bisa dibilang zaman ini tuh masa yang glamour banget, penuh pembangunan, seni, dan budaya megah setelah berabad-abad perang. Jepang kayak bangkit lagi, tapi masih punya aroma konflik yang belum sepenuhnya reda. Soal Sengoku Jidai dan masing-masing dari 3 tokoh tadi itu udah pernah aku bahas detail. Plus salah satu tokoh berpengaruh di zaman itu yaitu Date Masamune. Kalian bisa cek video mereka nanti ya. Zaman Edo, Tokugawa. Setelah zaman Azuchi Momoyama heboh banget ya kan sama perang dan perebutan kekuasaan itu, Jepang akhirnya sampai nih di titik paling penting, Perang Sekigahara tahun 1600. Ini tuh perang super besar, kayak klimaks dari semua kekacauan zaman Sengoku. 2 kubu gede saling hajar, satu pihak dukung klan Toyotomi, satunya lagi Tokugawa Ieyasu. Dan ya kayak udah bisa ditebak, Tokugawa menang telak. 3 tahun kemudian, tahun 1603, Kaisar ngasih dia gelar resmi sebagai shogun. Dari situ mulailah zaman Edo, atau kadang disebut juga zaman Tokugawa. Masa dimana Jepang akhirnya bisa damai lagi setelah ratusan tahun perang dan jadi masa damai terpanjang dalam sejarah Jepang. Pusat pemerintahannya pindah ke Edo, yang sekarang dikenal sebagai Tokyo. Tapi menariknya, Kaisar masih ada di Kyoto, cuman perannya lebih kayak simbol aja. Yang benar-benar ngatur negara ya si shogun sama keluarganya di Edo. Mereka bikin sistem sosial yang super ketat. Samurai di atas, terus petani, pengrajin, dan pedagang di bawahnya. Semua udah diatur, nggak bisa asal pindah posisi. Terus Jepang udah milih buat nutup diri dari dunia luar lewat kebijakan yang namanya Sakoku. Bayangin, hampir 250 tahun mereka nggak mau buka hubungan sama negara lain kecuali dikit banget sama Belanda dan China lewat pelabuhan Nagasaki. Tapi walaupun tertutup, budaya Jepang itu malah berkembang gila-gilaan di masa ini. Ada kabuki, ukiyo-e atau lukisan kayu yang terkenal banget, haiku, sampai upacara teh yang makin halus dan penuh filosofi. Kota Edo sendiri tumbuh pesat banget sampai jadi salah satu kota yang paling ramai di Jepang waktu itu. Cuman ya semua hal ada akhirnya juga. Menjelang akhir zaman Edo, Jepang mulai diguncang lagi, kali ini bukan dari dalam, tapi dari barat. Tahun 1853 datanglah kapal-kapal hitam dari Amerika yang dipimpin Commodore Matthew Perry. Maksa Jepang buka pelabuhan buat perdagangan. Dari situ semuanya berubah total.
Dan akhirnya muncul gerakan besar yang namanya Restorasi Meiji tahun 1868, masa dimana sistem samurai runtuh dan Jepang mulai masuk ke era modern. Kayak Jepang bilang, oke, cukup nostalgianya, saatnya jadi negara modern. Soal kehidupan Edo udah pernah aku bahas juga, kalian bisa cek nanti videonya. Restorasi Meiji. Sekitar tahun 1853 datanglah seorang perwira laut Amerika bernama Commodore Matthew Perry ke Teluk Edo yang sekarangnya Tokyo Bay. Dia bawa kapal-kapal gede warna hitam sampai orang Jepang waktu itu nyebutnya Kurofune alias kapal hitam. Bayangin aja waktu itu Jepang udah ratusan tahun hidup damai dan tertutup, terus tiba-tiba dateng kapal baja raksasa lengkap sama meriam. Wajar aja sih semua panik. Perry waktu itu datang bukan buat main-main, dia bawa pesan dari pemerintah Amerika, Jepang harus buka pelabuhan buat perdagangan, kalau nggak bakal diserang. Dan karena Jepang tahu mereka belum siap perang lawan kekuatan barat, akhirnya mereka nyerah dan tanda tangan perjanjian Kanagawa tahun 1854. Begitu pelabuhan dibuka, bukan cuma barang asing yang masuk, masalah baru juga tentunya. Banyak samurai dan bangsawan mulai marah karena ngerasa Shogun Tokugawa lemah. Mereka ngerasa Jepang kayak dijual ke bangsa asing. Dari situ lahirlah slogan yang terkenal banget waktu itu, Sonojoy, yang artinya hormati kaisar, usir orang barbar. Kelompok yang paling vokal datang dari wilayah Satsuma, Choshu, dan Tosa. Mereka yang nantinya jadi motor perlawanan besar-besaran. Perlahan tapi pasti mereka neken Shogun terakhir Tokugawa Yoshinobu sampai akhirnya tahun 1868 dia turun tahta. Kekuasaan dikembalikan ke kaisar muda yang baru berumur 15 tahun, yaitu Kaisar Meiji. Peristiwa inilah yang dikenal sebagai Restorasi Meiji, semacam reboot total buat Jepang. Secara simbolik, kekuasaan balik ke tangan kaisar, tapi yang benar-benar ngatur negara ya sekelompok pejabat muda reformis yang super ambis dan pinter banget. Dan yang gila, perubahan Jepang itu cepet banget. Dalam waktu cuma 40 tahun, mereka berubah dari negara samurai ke negara modern. Sistem feodal dihapus, kelas samurai dibubarin, semua warga dianggap setara. Pemerintahan baru dibentuk pakai sistem kabinet dan konstitusi kayak di barat. Militer juga dimodernisasi, mereka bahkan bikin wajib militer. Sekolah-sekolah dibangun di mana-mana, anak-anak wajib belajar, ilmu pengetahuan barat mulai diajarin, kayak fisika, kedokteran, hukum, semuanya masuk. Industri mulai tumbuh, pabrik baja, tekstil, galangan kapal. Jepang yang dulunya pakai pedang dan kimono, sekarang punya kereta api, newspaper, dan kapal perang baja. Tapi seiring waktu, Jepang juga mulai pengen nih diakuin sama dunia. Mereka nggak mau lagi dianggap negara kecil di ujung Asia. Dari situ muncul ambisi baru, Jepang mulai ekspansi. Mereka perang sama China dan menang, bahkan dapet Taiwan lewat perang Sino-Jepang pertama atau perang China-Jepang pertama tahun 1894 sampai 1895. Terus mereka perang lawan Rusia lewat perang Rusia-Jepang tahun 1904 sampai 1905 dan hasilnya bikin dunia kaget karena Jepang menang. Buat pertama kalinya dalam sejarah modern, negara Asia ngalahin kekuatan besar Eropa. Dari situ Jepang resmi naik level jadi kekuatan besar di Asia Timur. Kaisar Meiji sendiri jadi simbol dari era baru itu. Sosok modern tapi tetap dipuja kayak dewa karena dianggap keturunan Amaterasu Dewi Matahari. Beliau mimpin sampai wafat tahun 1912 dan bisa dibilang di bawah pemerintahannya lahirlah Jepang modern yang kita kenal sekarang. Soal zaman Meiji juga udah pernah aku bahas detail juga ya. Zaman modern. Waktu Kaisar Meiji meninggal tahun 1912, yang naik tahta itu anaknya Kaisar Taisho. Tapi sayangnya Kaisar Taisho kesehatannya lemah banget. Katanya dia sering sakit, bahkan kadang agak tidak stabil secara mental. Jadi akhirnya banyak urusan negara malah dipegang sama parlemen dan kabinet sipil. Karena itu zaman ini sering disebut juga Taisho demokrasi. Masa di mana rakyat dan parpol itu mulai punya suara yang lebih gede. Waktu itu suasana di kota-kota kayak Tokyo, Osaka, Yokohama udah mulai modern. Anak muda mulai pakai baju gaya barat, cewek-cewek mulai pada kerja, bioskop mulai rame, musik jazz masuk Jepang, majalah-majalah baru bermunculan. Jepang juga ikut Perang Dunia Pertama di pihak sekutu dan di akhir perang mereka dapat banyak untung. Wilayah bekas jajahan Jerman di Pasifik dan sebagian China jatuh ke tangan Jepang. Ekonomi lagi naik-naiknya, orang Jepang mulai ngerasa negaranya udah sejajar sama Barat. Tapi ya kayak biasa, di balik semua itu ada masalah juga ya. Harga beras melonjak, buruh demo, jurang antara kaya dan miskin itu makin lebar. Tahun 1923, Jepang kena bencana besar banget, gempa besar Kanto.
Tokyo dan Yokohama hancur total, lebih dari 100.000 orang meninggal. Hal ini bikin negara tuh makin kacau. Terus pas Kaisar Taisho meninggal tahun 1926, naiklah putranya, Kaisar Hirohito yang memerintah dengan gelar Showa, yang artinya kedamaian yang tercerahkan. Tapi ironis, karena justru di masa ini Jepang masuk ke masa paling kelamnya. Awalnya masih lanjut gaya demokrasi, tapi gara-gara krisis ekonomi dunia alias Great Depression tahun 1929, ekonomi Jepang anjlok parah. Banyak orang kelaparan dan dari situ militer mulai ambil alih. Para perwira muda di tentara mulai ngomong, pemerintah sipil lemah banget, kita butuh wilayah baru buat sumber daya. Akhirnya tahun 1931, Jepang nyerang Manchuria, bikin negara boneka namanya Manchukuo, dan dunia langsung marah. Jepang pun keluar dari Liga Bangsa-Bangsa, dan sejak itu mereka resmi masuk ke jalur militeristik. Tahun 1937 Jepang perang lagi sama China, dan ini tuh brutal banget. Ada tragedi pembantaian Nanking yang sampai sekarang masih jadi luka sejarah. Di saat bersamaan, Jepang bersekutu sama Nazi Jerman dan fasis Italia, bikin poros Berlin, Roma, Tokyo. Terus tanggal 7 Desember 1941, Jepang nyerang Pearl Harbor di Hawaii. Serangan ini yang nyeret Amerika masuk perang. Dari situ mulai perang Pasifik, dan Jepang sempat menang di awal, naklukin Filipina, Malaya, Indonesia, sampai Burma. Mereka bilang Asia untuk orang Asia, tapi kenyataannya rakyat di wilayah yang didudukin banyak yang menderita. Terus mulai tahun 1943, keadaan berbalik, Jepang kalah terus. Dan setelah 2 bom atom dijatuhin di Hiroshima tanggal 6 Agustus 1945 dan Nagasaki 9 Agustus 1945 juga, akhirnya Jepang nyerah tanggal 15 Agustus 1945. Oh iya, soal perang Pasifik, ada 2 video aku yang bahas itu ya, nanti kalian cek ya. Buat pertama kalinya Kaisar Hirohito berbicara langsung lewat radio. Suaranya tenang, tapi seluruh Jepang menangis. Kekaisaran yang dulu begitu kuat runtuh seketika. Setelah perang, Jepang diduduki Amerika di bawah Jenderal Douglas MacArthur dari tahun 1945 sampai 1952. Mereka ngerombak sistem total. Jepang bikin konstitusi baru dan di situ tertulis bahwa mereka nggak boleh punya tentara ofensif lagi. Negara hancur lebur, tapi ajaibnya Jepang bangkit cepet banget lagi. Tahun 1960-an, ekonominya mulai melesat. Mereka produksi mobil, elektronik, alat-alat canggih, sampai merek kayak Sony, Toyota, Honda jadi terkenal ke seluruh dunia. Pas jadi tuan rumah Olimpiade Tokyo tahun 1964, ini tuh jadi simbol kalau mereka udah pulih dari masa perang. Terus masuk ke era Heisei, waktu Kaisar Hirohito wafat tahun 1989. Putranya Akihito naik tahta, dan Heisei artinya kedamaian yang tercapai. Di awal era itu Jepang lagi di puncak kejayaannya. Jepang lagi ngalamin apa yang disebut bubble economy atau gelembung ekonomi. Harga tanah dan saham meroket gila-gilaan sampai harga tanah di Tokyo katanya lebih mahal dari seluruh California. Perusahaan Jepang mendominasi dunia kayak Nintendo, Toshiba, Sony, Toyota, semuanya berjaya deh. Tapi gelembung itu meledak tahun 1991. Harga tanah dan saham jatuh, banyak perusahaan bangkrut. Jepang masuk ke masa lost decade. Bahkan lebih dari 1 dekade karena ekonominya kayak jalan di tempat. Anak muda pada susah dapat kerja tetap. Muncul istilah freeter atau freelancer tanpa pekerjaan stabil, dan hikikomori atau orang yang menarik diri dari masyarakat. Populasi juga menurun, banyak orang tua, sedikit bayi yang lahir. Masalah ini bahkan masih berlanjut sampai sekarang. Tapi lucunya di tengah krisis ini justru budaya Jepang itu mendunia. Tahun 1990-an sampai 2000-an, anime, manga, video game Jepang meledak di mana-mana. Dunia kenal Dragon Ball, Naruto, One Piece, Final Fantasy, Pokemon, dan budaya cool Japan mulai mendominasi. Terus waktu Kaisar Akihito turun tahta tahun 2019, dia jadi kaisar pertama yang abdikasi atau ngelepasin kekuasaan atau jabatan dalam 2 abad terakhir. Putranya, Naruhito, naik jadi Kaisar Reiwa, yang artinya harmoni yang indah. Tapi belum lama jalan, langsung datang pandemi COVID-19, dan Jepang sampai harus nunda Olimpiade Tokyo 2020 ke 2021. Meskipun berat, Jepang tetap berhasil ngadain Olimpiade itu dengan aman. Jadi simbol semangat dan ketahanan mereka. Sekarang Jepang punya tantangan baru nih, populasi menua, ekonomi global makin berat, teknologi berubah cepat banget, mereka masih bergulat sama masalah energi setelah tragedi Fukushima,
Dan budaya mereka juga terus hidup dan berubah, dari yang klasik kayak ikebana dan kabuki sampai yang modern kayak anime, cosplay, dan pop culture yang dicintai jutaan orang di seluruh dunia. Kalau kita lihat ya, perjalanan Jepang dari awal, dari zaman Jomon yang masih berburu, ke Yayoi mulai bercocok tanam, ke zaman samurai, terus ke masa Meiji, modernisasi, sampai akhirnya jadi negara damai dan canggih kayak sekarang. Bisa dibilang Jepang ini salah satu kisah transformasi paling luar biasa sih dalam sejarah manusia. Salut sih sama perkembangan Jepang yang selalu pesat banget. Oke, sampai di sini dulu sejarah Jepangnya. Seperti biasa, kalau misalnya ada yang mau di-request, ada yang mau ditambahin, ada yang mau didiskusikan, ada yang mau dikoreksi, komen aja di kolom komentar. And as always, thank you so much for watching. I hope you guys like it and I'll see you again on my next video. Bye! Orang-orang yang udah terlanjur hidup di sana, tepatnya di buku sejarah China, Weiqi, dari dinasti Wei tahun 200. Tepatnya di buku sejarah China, Weiqi, Weiqi kali ya. Nah, kalau secara bahkan menilai aromis